This video is brought to you by BB. Asik. Tahu gak? Yang itu yang sejuta aja. Gimana? Itulah yang urip urip mung sakelo mampir ngombe. Jadi gila itu mah cuma numpang dong. Numpang. Yang lainnya Hidup. ngontrak hidup berdua. Numpang apa enggak? Numpang dong. Numpang tapi ada Yang yang ditumpangi. diberatkan. Astagfirullah. Numpang tapi juga berat juga kan? Gitu. Beratnya ketika kita mengenal cinta. Waduh. Jaja. Cinta yang seperti apakah yang akan kita bahas kali ini ya? Kalau yang kemarin kita adalah membahas mencintai yang lebih tua. Tapi ternyata kita bisa melebar dari perspektif atau dari sudut pandang yang lain bahwasanya cinta itu sama halnya kamu mau mencari yang cocok atau mencocokkan. Nah, itu tuh yang sering sering orang bingung tuh antara cocok atau mencocokkan. Iya. Kalau mau mencocokkan, siapa yang mencocokkan, terus yang nyari yang cocok itu ya siapa, si cewek atau si cowoknya. Nah, Itu kan kadang orang bingung. bingung banget. Akhirnya karena bingung itu mereka akhirnya bercocok tanam. Menjadi petani ya. Oh, ya menjadi petani. Ya. Tahu Positive kepanjangannya thinking. petani? Apa? Hah? Penyangga tatanan negara. Masa sih? Iya, Oh, petani. Oh. Nah, Oh, sekolah anak di petani. mana, Pak? Enggak sekolah kan putus Pak. Sekolah. Oh. Suruh pengangguran. Jadi cintamu ini cinta berdasarkan ini ya. Berdasarkan apa? Yaitu tadi, hidup hanya sekedar Numpang. numpang minum. Ya, kembali ke cinta. Enggak sekedar numpang Pak. Apa? Hah? Kalau hidup cuma sekedar numpang minum ya. Kita ke rumah orang numpang minum ditampol orang izin. Enggak numpang Pak. Kerja lah. Ya, terus balik lagi cinta. Cinta. Jadi sebetulnya apakah kita itu yang mencocokkan atau kita mencari yang cocok? Sebenarnya itu adalah Ya, Bang, seseorang menurut ya lu? untuk Gimana? mencintai gitu. Tapi sebetulnya dari sisi lain bahwasanya itu intinya adalah kita saling bukan paling. Ya. Ya memang. Nah, seperti itu cinta yang kamu definisikan kemarin bahwasanya cinta adalah saling bukan paling. Paling. Jadi Jadi kan sebelum- realita di masyarakatnya banyak yang gitu. Ya iya. Pernah ini gak? Insecure-nya cowok itu ketika ceweknya pendidikannya lebih tinggi. Ah ya pasti. Apalagi dia kritis. Kalau Pasti. ceweknya kritis, wah bahaya. Karena bagi cowok-cowok seperti itu, cewek kritis itu adalah wanita durhaka. Calon penghuni neraka. Jahanam. Ya, Is waiting for you, sister. Ya itu kan pola pikir kolot. Ya, tapi sekarang kan ada pendidikannya itu lebih tepatnya kesetaraan gender ya. Mereka pingin disetarakan gender ya. Kita sebagai lelaki juga memahami dengan sepenuh ya sebetulnya kesetaraan gender. Tapi kalian juga harus tahu gitu kodrat-kodrat wanita itu seharusnya seperti apa. Kita kembali ke mencocokkan atau dicocokkan itu hak kalian mau memilih cara yang seperti apa. Kalau Di sini- menurutmu gimana? Nah, ini definisi bahwasanya banyak teman-teman yang tanya seperti itu. Ada yang wanita dia itu takut kehilangan seseorang lelaki ya, yang menurutnya memang udah pantas menjadi seorang imam. Akhirnya dia mencocokkan kepada karakteristik si laki-laki. Jadi si cewek yang nyocokin. Iya, cewek yang nyocokin. Tapi ada juga yang bucin, yang cowoknya mungkin bucin ya, maka si cowoknya akan mencocokkan karakteristik dari si cewek. Oh jadi kalau yang nyocokin itu yang bucin itu. Ya bisa jadi karena dia nggak mau kehilangan. Oh ya berjuang. Nah, berjuang. Akhirnya apa karakteristik cowok? Contohnya si cowok ini Berarti dia suka nggak jadi- marah-marah, ya kan? Suka marah-marah atau Temperamen. temperamen. Terus si cewek ini sebetulnya sama, tapi karena si cewek ini mencocokkan, akhirnya si cewek yang belajar menjadi sabar. Mengalah. Begitu, iya mengalah. Akhirnya boleh dibalik juga. Bahwasanya kalau cowok mau mencocokkan seperti itu, akhirnya ada juga yang cewek saya cari yang cocok kok nggak mau mencocokkan, yaitu hak karena wanita berhak menerima dan laki-laki berhak memilih. Enggak. Wanita berhak menolak,
laki-laki berhak memilih. Iya, betul. Tapi dalam hakikatnya kan menolak juga menerima sih. Kalau nggak diterima berarti tolak. Gitu. Karena ini cinta berdasarkan ya. Saya kata-katanya tadi adalah wanita berhak menerima gitu dan laki-laki berhak memilih gitu. Saya nggak mau menolak, kasihan bro kalau ditolak. Takutnya malah nanti nggak dapet. Kalau nolak terus kan nanti nggak dapet. Mau gimana gitu loh. Mau cari Berarti karakteristik yang gimana gitu. Oh iya, terlalu banyak ini ya, standarnya terlalu tinggi. Itu. Standar itu ALX. Ya kembali lagi ke tadi yang kamu omongkan bahwasanya wanita kalau punya standar tinggi atau ingin disetarakan gendernya ya dia harus tahu dulu gitu loh. Nah, siapa laki-laki yang akan menjadi partnernya, siapa laki-laki yang akan mendekatinya gitu. Dari background seperti apa, pendidikan bla 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 gitu. Jadi wanita juga perlu mengetahui dengan jelas dan laki-laki juga seperti itu. Kalau memang mau memilih wanita yang seperti itu ya harus siap. Siapnya apa? Mencocokkan. Nggak mungkin dong. Bukan malah bersiap-siap bercocok tanam. Itu nanti kalau udah sah. Umur Anda itu umur berapa? Masih 9 tahun. Sekarang kan lagi ngetren, Pak. Oh, Itu ngetren. apa? Ngetren apa? FWB. Ngetren itu bukan naik trail, Ngetrek. ngetrek, sorry. Itu Seperti itu. Sekarang lagi tren ini, FWB. Friend with benefit gitu. Oh, friend With benefit. Jadi teman dengan Manfaat. Temannya Dengan belum. manfaat. Padahal kan kita nggak usah nggak usah ada friend with benefit juga kita saling memanfaatkan. Iya kan gitu. Kalau di lingkungan pertemanan kita toksik ya sama aja gitu, nggak usah friend with benefit. Kita nyari-nyari gitu. Ya balik lagi. Jadi menurutmu yang bucin yang nyocokin gitu. Iya, yang Karena pasti dia mencocokkan. karena Gitu. faktornya takut kehilangan. Iya, banget gitu. Karena mungkin Tapi kalau pantasnya, Hmm? pantasnya. ya itu tadi kita saling mengerti. Kan si cewek ini cocok, cowok mencocokkan. Ketika ada perbedaan yang pasti mereka saling mengisi, saling memahami. Kan sangat udah pasti karakteristik itu beda menurut saya. Karena jodoh itu juga seperti zigzag. Contoh, kalau saya itu hemat, mungkin cewek boros. Seperti itu. Kalau saya sabar, pasangan kita agak sedikit emosian, sensitif seperti itu. Berarti Itu jodoh ya berarti menurut saya menurutmu sekarang. jodoh itu bukan cerminan diri ya, tapi Bukan. penguji. Iya. Oh, Penguji. iya, penguji. Loh, karena sejatinya Hawa dan Adam dulu juga seperti itu. Iya kan? Udah enak-enak hidup di mana? Surga. Kita kan hidup di surga dulu. Bapak kita, nenek Tahu nih gara-gara kakek kita nih, aduh, malah diturunin ke bumi kita. Astagfirullah murtadnya. Ya, maka dari itu diturunkan di bumi agar kita mengakui kesalahan kita sebagai manusia. Kan yang salah kakek kita, Pak. udah kasihan. Ya kan sesuai dengan openingmu. Apa? Urip. Mun sakele mampir ngombe. Asik. Ngombe dulu. Ngombe arak itu neraka. Agak jeda ya. Tapi kadang memang bener juga sih. Maksudnya kalau ya cowok yang nyari yang cocok. Kalau menurut tuh ya, cowok nyari yang cocok, cewek yang mencocok. Kebalik. Bener. Cowok yang mencocokkan. Cewek Yang cocok. nyari yang cocok. Iya. Karena kan cewek kan tulang rusuk. Nah, itu. Iya kan, Hawa kan tercipta dari tulang rusuknya Adam. Betul. Nah, kalau kita nggak mencocokkan, kita nggak tahu. Ntar salah setelan. Ini tulang rusuk siapa? kok malah di sini gitu. Ya iya, dia jadi seorang wanita sebagai pelengkap. Iya, makanya jangan Kekurangan kita kan seperti itu. Tapi juga sebagai penguji nah, dari kelebihan gitu. bener gitu. Kalau kita mau melebar seperti itu, apakah seorang laki tetap menjadi imam ketika mencocokkan? Kan kalau mencocokkan seolah-olah kita itu yang mengerti secara harfiah, secara keseluruhannya dalam konsep kehidupan. Tapi sebetulnya di situ juga kita bisa melihat bahwasanya mencocokkan ini adalah pengendali. Sebagai ingat ya, seorang laki-laki sebenarnya seorang laki-laki adalah seorang yang mengendalikan sepenuhnya dalam konsep kehidupan itu sendiri.
contohnya kalau kita dalam berkeluarga nanti ya, berkeluarga yang katanya yang pegang uang nanti adalah seorang istri ya, hasil istri adalah uang istri, hasil seorang laki-laki juga uang istri. Tapi ingat konsep dari itu bahwasanya kita harus tahu bagaimana pengeluarannya, mau dibelikan apa uang itu, seperti itu. Karena sejatinya kita adalah bos dan istri adalah seorang sekretaris atau bendahara. Jadi kita harus tetap berhak tahu sebagai seorang pemimpin gitu. Mereka mau beli apa, iya benar gitu. Seorang hasil kerja atau uang istri adalah tetap uang istri. Nah, hasil dari laki-laki, uang laki-laki juga uang istri. Tapi bagi kaum Adam ingat gitu bahwasanya kamu harus tahu gitu dibelikan apa, mau dioperasikan kemana. Nah, ini kita harus pandai-pandai memilih seseorang perempuan yang seperti apa yang pantas mengisi tulang rusuk kita, atau kita mencari tulang rusuk yang benar-benar menjadi seorang yang capable, yang mampu menerima semua aspirasi seorang laki-laki. Seperti itu. Setuju sih. Ya, karena Anda di sini nggak punya keresahan, saya tahu gitu. Saya di sini hanya menasihatin bahwasanya, bukan menasihati ya, ini mengingatkan diri saya sendiri, menasihati diri saya sendiri bahwasanya sepatutnya laki-laki menjadi seseorang yang mencocokkan gitu. Karena apa? Karena wanita itu perlu dimuliakan, perlu diagungkan, perlu dikasih sayang yang lebih gitu. Agar apa ya? Agar luluh, karena tulang rusuk itu kan keras sebetulnya. Bagaimana caranya untuk melunakkan tulang rusuk seperti itu? Ya harus Disop. Dibikin sop. sop tulang rusuk. Iga. Gimana? Psikopat. Terus buka kafe. Itu resto gitu ya. Menunya tulang rusuk mantan. Ya itu kan benda yang keras dan nggak bisa langsung diluruskan, dikit-dikit, pelan-pelan. Emang ngombe dulu. Emang kalau jomblo ngomong tuh emang lurus aja ya. jadi lurus gitu. Emang jomblo tuh kalau nasihatin emang keren Gitu ya. apalagi dalam satu hubungan. Keren nih jomblo. Tapi dia punya defense, Pak. Dia punya pertahanan yang baik. Jomblo mempunyai pertahanan yang baik. Jelas. Contoh ketika ada orang yang lagi hubungan nih, terus dia minta pendapat. Menurutmu ini aku yang harus mencocokkan atau aku yang harus nyari yang cocok? Nanti dia bakal, kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gini. Terus ketika ribut, dia curhat lagi ke si jomblo-jomblonya pasti ngomong, oh ya kamu harus gini. Tapi padahal jomblonya ketika di dalam hubungan dia juga keteteran, dia juga bingung. Terus nanti kalau dibalikin sama temennya tuh, kamu kok dulu ngomongin saya gini, kamu nasihatin gini, harus gini. Kamu sendiri di hubunganmu kayak gitu. Loh, wasit kan nggak bermain. Bener kan? Ya bener juga sih, wasit kan nggak bermain. Wasit bermain enak, Pak. Jadi bagi jomblo yang ingin naik kelas, janganlah berpasangan ya. Iya. Jagalah ke originalitasnya. Jadi emang orisinal. Orisinalnya itu harus gitu. Jadi emang title-nya itu harus dijaga gitu. Karena itu tidak profesional sekali gitu. Jadi kalaupun punya pasangan, udahlah gak usah di-post, gak usah dikasih tahu gitu. Kasihan orang-orang yang pernah kita nasihatin kalau kita ribut gitu. Tuh kan bener kan. Lu juga ribut kayak gitu kan. Rasain lo. Iya, karena seperti itu ya. Karena apa ya? Jangan kan hal gede, hal kecil gitu ada bikin kita kesal gitu. Kalau kita gak sabar itu bikin kita kesal. Kayak kita lagi jalan-jalan gak ada tempat. Terus yang megang yang megang Google Maps cewek gitu. Pas mau belokan, kamu tuh belok kanan gitu, tapi udah kelewat sejengkal kan susah ya di belakang mobil. Padahal Google Map itu ngasih panduan biasanya 100 meter sebelum belok itu ada panduannya. Nah, untuk kalian para cewek tolonglah belajar tutorial cara menggunakan Google Maps. Di Google Maps itu ada fitur suara sebelum belok itu 100 meter. 100 meter lagi belok kanan. Nah, itu aktifin. Kalau kalian emang nggak bisa baca arah atau baca jarak gitu loh, nggak bisa menentukan jarak 100 meter itu berapa,
Di situ ada namanya teknologi yang bernama Google Voice gitu. Dia ngomong gitu. Tapi kadang ya itu nggak sekali dua kali gitu. Apalagi kalau sen kanan belok kiri gitu. Tapi juga mereka juga nggak salah totalitas, karena mereka juga bukan pemimpin seperti itu kan. Kan kita yang bawa motor. Hah? Kan kita yang bawa motor. Iya, makanya mereka kan nggak bisa menjadi pemandu atau pemimpin yang sejati. Jadi kalau mereka salah terhadap membaca maps, ya itu memang kesalahan kita berdua kalau kita sebagai seseorang yang bijak seperti itu. Tapi kalau nggak tahan ya putusin aja. Kok putus sih? Ya putusin aja. Terus balik lagi. Bukan. Gimana? Kan si ceweknya diomelin mulu nih gara-gara gak bisa baca Google Maps. Putusin aja. Ceweknya yang mutusin, bukan cowoknya. Oh, Nah, si cewek nyarinya cowok yang tahu arah. gitu. Yang pengalaman di ojolnya udah bertahun-tahun gitu kan tahu arah tuh. Ojol ya. Jadi dia gak bakal dapat tugas untuk yang pegangin Google Maps-nya gitu kan. Dia gak bakal kena omel belok kanan atau kiri. Karena seluk-beluknya udah tahu gitu. Berarti pacar terbaik saat ini ojol ya? Iya. Bisa jadi kan dia tahu arah tanpa harus lihat Google Maps mau kemana gitu. Ojol ya, ojol. Tapi walaupun dia tahu arah di Google Maps belum tentu mereka akan mengarah ke pelaminan. Jangankan itu, yang menjaga aja belum tentu diajak berkeluarga. Oh ada nih satu lagi kata terbaik dari mantan sebelum putus. Apa coba? Karena yang sehati belum tentu setakdir. Anjir. Bener. Aku yang berniat menjagamu ke pelaminan, dia yang membawamu ke dalam kosan. Parah. Tapi itu emang paling nyesek sih Pak, kata-kata itu. Karena yang sehati belum tentu setakdir. Mungkin aku biasa aja sih dengarnya apa ya? Karena aku nggak punya pengalaman dari yang kamu katakan barusan gitu. Saya nggak ada arah atau punya pengalaman pandangan terhadap kata-kata yang kamu omongkan barusan. Jadi ya saya hanya merasa ya oh gitu. Jadi kayak excited aja emang iya gitu. Karena Ya belum kan pernah. baru pacaran sekali. Baru kali ini doang. Udah jangan dibahas dulu. Ada partnya sendiri, ada sesinya sendiri. Sini Salim sama yang lebih pro. Pro ditinggalin. Oke, terima kasih karena di sini tuan rumahnya adalah saya. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya dan obrolan kita yaitu bebas berbicara, bebas berpikir, bebas bacot. Dan terima kasih telah mendengarkan asumsi dan opini dari pengalaman saya. Dadah.